Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Evi Fitria, Faiz Aziza, dan Ferry Aji Suhendra. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai akuntansi sektor publik rumah sakit. Yang pertama kali akan kami bahas adalah ruang lingkupnya. Akuntansi organisasi kesehatan. Akuntansi merupakan suatu kegiatan untuk meraih hasil dalam tingkat tertentu dan bermanfaat bagi kehidupan organisasi kesehatan terkait. Perbedaan sifat dan karakteristik organisasi kesehatan yang tergolong ke dalam organisasi nirlaba dengan organisasi lainnya yang profit oriented dapat dilihat dengan membandingkan, yaitu 1. Tujuan organisasi, 2. Sumber pendanaan, 3. Pola pertanggungjawaban, 4. Struktur keorganisasian dan anggaran. Tujuan akuntansi pada organisasi kesehatan ada 2, yaitu memberi informasi yang diperlukan untuk mengelola organisasi tepat, efisien, dan ekonomis menyangkut kegiatan, lokasi, sumber daya yang dipercayakan ke organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian pengelolaan. Yang kedua, memberikan informasi yang memungkinkan pengelola organisasi untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan secara tepat dan efektif beserta penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya. Di samping memungkinkan pengelola organisasi untuk melaporkan ke publik atau lembaga penang atas hasil operasi organisasi. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas. Perundang-undangan kesehatan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan atau Lembar Negara tahun 1992 Nomor 100. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495. Nomor 2, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga Negara tahun 2001 Nomor 35 tambahan Lembaran Negara Nomor 4087. Yang ketiga, Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, wewenang, dan masih banyak lagi perundang-undangan kesehatan lainnya. Sifat dan karakteristik rumah sakit. Menurut WHO Technical Report Series nomor 122 atau 1957 yang berbunyi, rumah sakit adalah bagian integral dari satu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan kesehatan paripurna, kuratif, dan preventif kepada masyarakat, serta pelayanan rawat jalan yang diberikan guna menjangkau keluarga di rumah, serta juga merupakan pusat pendidikan dan latihan tenaga kesehatan serta pusat penelitian biomedik. Fungsi utama rumah sakit adalah sebagai sarana pelayanan kesehatan maupun bagian mata rantai rujukan pelayanan kesehatan. Modal. Berdasarkan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan kesehatan. Desentralisasi upaya kesehatan memberikan wewenang kepada kabupaten dan kota untuk menentukan sendiri prioritas pembangunan kesehatan daerahnya sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan kebutuhan setempat. Dengan sendirinya, keberhasilan pembangunan kesehatan di masa mendatang sangat tergantung pada kemampuan sumber kesehatan di masa mendatang, daya manusia yang ada di daerah. Pertanggungjawaban. Sebagai bukti pertanggungjawaban unit pelayanan rumah sakit pemerintah daerah, setiap unit rumah sakit berkewajiban memberikan laporan akhir sebagai bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan usaha selama satu periode pelaporan. Siklus aktivitas rumah sakit ada 3. Yang pertama, menyelenggarakan pemeriksaan, pengobatan, dan
perawat kepada umum atau masyarakat. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan dan latihan tenaga medis, ahli, dan paramedis, baik yang diselenggarakan sendiri maupun bersama dengan instansi lainnya. Yang ketiga, mengadakan dan melakukan penelitian. Dalam rangka yang lebih luas, aktivitas rumah sakit dapat melingkup koordinasi dengan rumah sakit cabang atau milik institusi lain, membantu masyarakat miskin dalam menangani kesehatan dan melakukan berbagai seminar atau penyuluhan kesehatan kepada masyarakat umum. Bab 2. Penganggaran. Dalam menyusun anggaran kesehatan, satu tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah perencanaan. Dalam tahapan ini, arah dan tujuan program pelayanan kesehatan ditentukan. Perencanaan kesehatan yang memuat perencanaan program pelayanan disusun oleh suatu bagian perencanaan dan program. Perencanaan berfokus pada masa yang akan datang. Manajemen harus mempersiapkan layanan kesehatan dalam menghadapi hal-hal yang akan datang, baik yang sudah diramalkan maupun yang tidak terduga sebelumnya. Perencanaan menspesifikasikan apa yang harus dicapai atau dilakukan pada masa datang dan bagaimana hal itu dapat dilaksanakan. Beberapa faktor untuk perencanaan antara lain: yang satu, sasaran; kedua, tindakan; yang ketiga, sumber daya yang diperlukan; dan yang keempat, implementasi. Di organisasi pemerintahan maupun organisasi non-profit lainnya, dua tingkatan anggaran adalah: yang pertama, anggaran legislatif, diajukan untuk pembiayaan. Anggaran ini tidak dapat dikaitkan dengan tingkat pengembalian yang diperoleh nantinya. Yang kedua, anggaran manajemen atau manajemen budget, dipersiapkan setelah pengambil kebijakan memutuskan jumlah dana yang disediakan. Anggaran ini terkait dengan tingkat prestasi, yakni perencanaan yang menunjukkan jumlah otoritas pembelanjaan bagi tiap bagian penanggung jawab. Apabila jumlah penerimaan diketahui masih dalam batasan yang wajar, maka anggaran manajemen dapat menjadi data yang akurat bagi perencanaan tahun berikutnya. Anggaran program pelayanan kesehatan dalam organisasi kesehatan merupakan proses pengendalian manajemen. Bagi organisasi sektor publik atau non-profit, perbedaan anggarannya terletak pada struktur biaya dan fleksibilitas pembelanjaan. Jenis anggaran pelayanan kesehatan ada 3. Jenis anggaran yaitu anggaran modal atau capital budget, dan yang kedua anggaran kas budget, dan yang ketiga anggaran pelaksanaan atau operating budget. Pada umumnya, karakter anggaran organisasi sektor publik yang non-profit hampir sama dengan organisasi profit. Yang pertama, anggaran modal. Anggaran modal atau capital budget adalah anggaran yang terdaftar dan tergambar dalam perencanaan penambahan modal. Anggaran ini bersifat daftar modal proyek yang diajukan selama tahun yang akan datang. Yang kedua, anggaran kas atau yang biasa disebut kas budget, merupakan anggaran yang telah tercatat dalam rencana penerimaan dan pengeluaran kas. Kas meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening giro bank yang dimiliki entitas. Anggaran kas ini terkait dengan komponen kas, yaitu ada 3. Yang pertama, aktivitas operasi; yang kedua, investasi; dan yang terakhir, pembiayaan. Anggaran yang terakhir atau yang ketiga yaitu anggaran pelaksanaan atau operating budget, adalah anggaran yang telah tergambar perencanaan aktivitas pelaksanaan. Yang pertama yaitu penerimaan atau revenue, dan yang kedua biaya dan pengeluaran atau expenses and expenditure, dan yang ketiga pengukuran hasil atau output measure. Yang terakhir dari penganggaran yaitu langkah-langkah dalam proses penganggaran pelaksanaan. Yang pertama yaitu penyebaran pedoman, di mana pimpinan manajemen biasanya memulai proses penganggaran dengan menyusun pedoman anggaran dan menyebarkannya ke manajer pelaksana. Yang kedua, persiapan perkiraan anggaran, di mana manajer tingkat terbawah turut bertanggung jawab dalam mempersiapkan anggaran untuk kegiatan mereka. Dalam proses review, penentuan anggaran memiliki 2 aspek, yakni aspek teknis dan dimensi perilaku atau kebiasaan. Aspek teknis proses biasanya memuat analisis anggaran. Yang ketiga, review perkiraan. Review anggaran ini pun mempunyai 2 aspek, di mana yang pertama terkait dengan misi program dan yang kedua terkait dengan daya dukung program. Apabila misi program tersebut masih baru perubahan penerimaan dan perkiraan biaya, selama proses review anggaran hanya sedikit dilakukan kesesuaian misi program.
Yang terakhir, persetujuan anggaran. Apabila anggaran yang dilakukan telah dibuat oleh manajer pelaksana dan anggaran sudah dirasa cukup atau telah mengakomodir banyak kepentingan sesuai dengan budget perusahaan, maka anggaran dapat disetujui. Selanjutnya, bab 3 mengenai laporan keuangan rumah sakit. Yang pertama mengenai acuan penyusunan laporan keuangan rumah sakit. Pemilihan acuan yang akan digunakan dalam menyusun pedoman untuk industri rumah sakit didasarkan pada acuan yang relevan. Salah satunya mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Yang selanjutnya adalah komponen laporan keuangan rumah sakit. Yang pertama ada neraca. Komponen utama neraca terdiri dari yang pertama ada aktiva. Aktiva terdiri dari aktiva lancar serta aktiva tidak lancar. Yang kedua ada kewajiban. Kewajiban itu sendiri terdiri dari kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Yang ketiga adalah ekuitas, yang berisi modal saham serta tambahan modal di setor. Komponen yang kedua ada laporan laba rugi, yang berisikan pendapatan usaha, beban departementalisasi, laba rugi kotor, beban usaha, laba rugi usaha, penghasilan beban lain-lain, bagian laba rugi perusahaan asosiasi, laba rugi sebelum pajak, beban penghasilan pajak, laba rugi dari aktivitas normal, pos luar biasa, laba rugi bersih, laba rugi per saham dasar. Komponen yang ketiga yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan ini harus menyajikan yang pertama, laba rugi bersih periode yang bersangkutan. Yang kedua, setiap pos yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas. Yang ketiga, pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi atas kesalahan mendasar sebagaimana yang diatur di dalam PSAK terkait. Yang keempat, transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik antara lain berupa penyetoran modal saham dan pembagian dividen. Yang kelima, saldo laba atau rugi pada awal dan akhir periode. Yang keenam, rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal ditempatkan dan disetor penuh, tambahan modal disetor, dan pos-pos ekuitas lainnya pada awal serta akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan. Komponen yang keempat yaitu laporan arus kas. Komponen utama laporan arus kas terdiri dari beberapa klasifikasi aktivitas. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi, yaitu merupakan indikator yang menentukan apakah operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Aktivitas yang kedua yaitu arus kas dari aktivitas investasi, merupakan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Aktivitas yang ketiga yaitu arus kas dari aktivitas pembiayaan, adalah arus kas yang timbul dari penerimaan dan pengeluaran kas dalam transaksi pendanaan jangka panjang dengan kreditor dan pemegang saham perusahaan. Selanjutnya, materi mengenai ketentuan penyajian laporan arus kas. Yang pertama, arus kas dari bunga dan dividen diterima serta dibayarkan masing-masing harus diungkapkan sendiri-sendiri. Bunga dan dividen harus diklasifikasi secara konsisten antar periode sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pembiayaan berdasarkan sumber serta tujuan penggunaannya. Yang kedua, jumlah bunga yang dibayarkan selama satu periode diungkapkan dalam laporan arus kas, baik yang telah diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi maupun yang dikapitalisasi menurut perilaku alternatif yang diperkenankan oleh PSAK. Ketentuan yang ketiga, yaitu arus kas yang berasal dari transaksi dengan valuta asing harus dibukukan sesuai mata uang yang digunakan dalam pelaporan keuangan. Yang keempat, yaitu keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi yang timbul akibat perubahan kurs bukan merupakan arus kas. Yang kelima, jika suatu kontrak dimaksudkan untuk membendung posisi yang dapat diidentifikasi, arus kas dari kontrak tersebut diklasifikasi sebagai aktivitas pembiayaan. Yang keenam, perusahaan harus menyajikan secara terpisah
kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pembiayaan. Yang ketujuh, arus kas sehubungan dengan pos luar biasa harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pembiayaan sesuai sifat transaksinya dan disajikan secara terpisah. Komponen laporan keuangan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan atau CALK. CALK mengungkapkan yang pertama, gambaran umum tentang perusahaan. Yang kedua, informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan terhadap peristiwa serta transaksi yang penting. Yang ketiga, informasi yang diwajibkan dalam PSAK tanpa penyajiannya dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, informasi lain yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi penyajiannya secara wajar diperlukan, pos-pos yang nilainya material, harus dirinci dan dijelaskan dalam CALK. Sedangkan, bagi pos-pos yang bersifat khusus untuk industri rumah sakit, hal ini harus dirinci dan dijelaskan dalam CALK tanpa mempertimbangkan materialitasnya. Selanjutnya, kami akan menampilkan bentuk laporan keuangan untuk rumah sakit pemerintahan dan swasta. Sekian dari kami pembahasan mengenai akuntansi sektor publik untuk rumah sakit dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.